Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Akuntansi Modern. Pasti banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari koperasi syariah dan koperasi konvensional? Nah, pada pembahasan kali ini akan kita coba bedah apa saja perbedaan dari koperasi syariah dan koperasi konvensional. Seperti halnya pada dunia perbankan, di mana mulai banyak bank yang menganut konsep ekonomi syariah dengan membuat bank syariah, koperasi pun melakukan hal yang sama. Kini banyak sekali koperasi syariah yang bisa dijumpai di Indonesia dan menawarkan lebih banyak manfaat untuk Anda yang memang ingin hidup mengikuti syariat Islam. Secara umum, koperasi simpan pinjam konvensional dan koperasi syariah sama baiknya. Sama-sama memikirkan kesejahteraan anggota dibanding dengan mencari keuntungan sendiri. Meskipun sama-sama mementingkan kesejahteraan anggotanya, namun tetap saja terdapat beberapa perbedaan di antara dua jenis koperasi ini. Dan di bawah ini adalah 5 perbedaan mendasar antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah. Pertama, prinsip. Prinsip koperasi konvensional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan prinsip koperasi konvensional yakni: pertama, anggotanya bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kemandirian, serta pendidikan perkoperasian. Sedangkan pada koperasi syariah, prinsip yang dijalankan harus sesuai dengan konsep keislaman. Dan beberapa prinsip tersebut adalah: pertama, kekayaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapapun. Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah. Manusia adalah khilafah Allah dan makmur di muka bumi ini. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang. Perbedaan kedua adalah sistem bunga. Dalam koperasi simpan pinjam konvensional, anggota akan memperoleh bunga sebagai imbal balik dari simpanan yang mereka masukkan ke dalam koperasi. Bunga ini juga menjadi bentuk keuntungan dari koperasi yang diberikan kepada anggotanya. Sedangkan pada koperasi syariah, anggota tidak mendapatkan keuntungan dari koperasi, melainkan melakukan sistem bagi hasil dengan jumlah yang adil dan seimbang. Untuk presentasi bagi hasil sendiri disepakati di awal dengan sebuah perjanjian atau akad, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena sistem bunga atau riba yang memberatkan nasabah dilarang oleh prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah berdiri atas kemitraan pada seluruh aktivitas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan selanjutnya ada pada aspek pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17/Menko-PUKM/9/2015, pengawasan kinerja koperasi konvensional dilakukan oleh jajaran pengawasan koperasi dan pelaporannya langsung kepada Dinas Koperasi. Sedangkan aspek pengawasan pada koperasi syariah adalah pengawasan kinerja dan pengawasan syariah. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu syarat pendirian koperasi jasa keuangan syariah. Kehadiran DPS itu untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip Islam, di samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional sebelum bisa diterapkan. Selain pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, ada beberapa nilai yang harus diamalkan oleh pengurus koperasi syariah, antara lain: yang pertama, sidik. Mencerminkan kejujuran. Dalam hal ini, para pengurus koperasi harus melakukan seluruh kegiatan simpan pinjam dengan kejujuran dan bisa dibuktikan melalui laporan yang ada. Istiqomah. Mencerminkan komitmen. Seluruh pengurus koperasi diharapkan bisa berkomitmen dan loyal terhadap koperasi sehingga melakukan kegiatan operasional sebaik mungkin tanpa berusaha untuk mencari keuntungan sendiri. Tabligh. Mencerminkan transparansi. Koperasi adalah lembaga keuangan non-bank yang dijalankan, dimiliki, dan hasilnya untuk anggota. Jadi semua hal yang ada di dalam koperasi harus dilakukan secara transparan.
Amanah, mencerminkan integritas. Dalam hal ini, pengurus koperasi diharapkan selalu melakukan kegiatan operasional dengan penuh integritas, bisa dipercaya, dan juga profesional demi kesejahteraan anggota. Fatonah, mencerminkan kreativitas. Para pengurus diharapkan bisa membagikan ilmunya kepada anggota lain yang ada di dalam koperasi dan menggunakan pengetahuannya untuk pengembangan koperasi. Riayah, mencerminkan kepedulian. Bekerja dengan hati juga menjadi salah satu kunci sistem operasional yang baik. Para pengurus diharapkan bisa peduli terhadap anggotanya. Dan terakhir, mas'uliyah, mencerminkan responsibilitas alias tanggung jawab pada pengurus terhadap tugas mereka di koperasi syariah. Dengan adanya nilai-nilai yang harus dipatuhi tersebut, diharapkan seluruh transaksi yang ada di dalam koperasi syariah tidak menyalahi syariat Islam dan memberikan manfaat maksimal kepada para anggotanya. Dalam koperasi syariah, sesama anggota saling melakukan pengawasan dan mengingatkan satu sama lain supaya nilai-nilai tersebut senantiasa dijalankan. Perbedaan keempat adalah aspek penyaluran produk. Pada koperasi konvensional, terhadap sistem kredit atau peminjaman barang pada produknya. Hal ini memungkinkan peminjam atau nasabah untuk meminjam dana dan kemudian mengembalikannya beserta dengan bunga pinjaman. Koperasi konvensional tidak memiliki urusan untuk mengetahui apakah uang atau barang yang digunakan tersebut mendatangkan kerugian atau keuntungan. Tanpa kecuali, para nasabah harus mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah dengan bunga yang telah ditetapkan pada ART. Pada koperasi syariah, aktivitas ini sedikit berbeda. Koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai. Transaksi jual-beli ini juga dikenal dengan nama murabahah. Kemudian uang atau barang yang dipinjamkan kepada para nasabah pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil. Artinya, jika nasabah mengalami kerugian, koperasi akan turut serta mendapatkan pengurangan pengembalian uang. Begitupun sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah. Perbedaan kelima atau yang terakhir ada pada aspek fungsi sebagai lembaga zakat. Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima atau penyalur zakat. Sedangkan pada koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi zifaf. Nah, demikian 5 perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Akuntansi Modern.